Saya sebetulnya terlahir di keluarga seniman dan memang dari kecil sudah diajarkan tentang seni dan bagaimana seni itu sebetulnya sebuah profesi. Great things can happen gitu. Nah ini yang terus saya bawa hingga sampai sekarang saya membuat Ganara. Saya sebetulnya terlahir di keluarga seniman. Kebetulan almarhum bapak saya adalah fotografer seni, wartawan seni yang memang dulu membuat majalah interior design pertama di Indonesia. Dan memang dari kecil sudah diajarkan tentang seni dan bagaimana seni itu sebetulnya sebuah profesi. Nah jadi saya ingat banget waktu umur 4 tahun, saya suka banget gambar kan gitu. Jadi objek pertama yang saya suka gambar itu perempuan gitu. Jadi saya menggambar perempuan di tembok rumah saya gitu ya. Jadi di mana-mana. Kalau misalnya orang tua lain kan biasanya akan ini ya marah-marah ya gitu, maksudnya pulang lihat ya ampun gitu semuanya digambar-gambar. Nah kebetulan bapak malah ngelihat gambar saya satu-satu gitu ya, diperhatiin terus dikomentarin gitu, oh yang ini detail banget gitu. Terus itu saya umur 4 tahun dan waktu itu saya ingat beliau bilang, kamu gambarnya bagus banget Tita, kamu gedenya harus jadi seniman gitu. Jadi dari umur 4 tahun nggak mau jadi apa-apa lagi kecuali seniman gitu. Nah pada saat saya baru diterima 2 minggu di ITB, almarhum bapak saya meninggal karena stroke. Nah, tapi akhirnya jadi mimpi bersama ini jadinya saya yang membawa terus gitu. Nah, tapi yang menjadi cerminan dari apa yang didukung oleh bapak dan juga mama saya gitu ya, orang tua, adalah pada saat mimpi kita sendiri itu didukung sejak usia dini, great things can happen gitu. Nah, ini yang terus saya bawa hingga sampai sekarang saya membuat Ganara. Sebetulnya lebih ke saya melihat teladan bapak ya gitu, maksudnya bapak kan berkecimpung di bidang seni, bertemu dengan seniman-seniman yang memang menjadikan itu profesi gitu. Jadi saya melihat pertama sayanya juga ingin mengenalkan seni lebih luas lagi kepada masyarakat yang lebih banyak lah gitu ya. Tapi selain itu juga saya yakin Indonesia tuh sebetulnya tatanan masyarakatnya tuh belum memahami seni seperti seharusnya ya gitu. Jadi kan kelihatan ya di pendidikan kita gitu, maksudnya pendidikan kita sempat beberapa saat yang lalu dengan kurikulum yang sebelumnya kan tidak mementingkan seni budaya gitu. Nah jadi saya merasa ini kesempatan gitu untuk bisa menjadikan seni di depan gitu, dan Ganara ini sebetulnya salah satu caranya gitu. Jadi sebetulnya Ganara Art sendiri ini kan terdiri dari nama 3 putra saya punya 3 anak laki-laki, Gadra, Nalagra, Ralanggana. Namanya nama Sanskerta gitu. Nah tapi setelah setahun berjalan kita baru tahu kalau ternyata Ganara ini bahasa Spanyol, artinya I will win, saya pasti menang, jadi artinya bagus. Nah tapi memang Ganara itu didirikan untuk anak-anak saya gitu. Jadi kami berdua, saya dan suami saya Ranald Indra, partner saya dalam membuat Ganara, tahun 2013 menemukan bahwa sebetulnya wadah untuk berkreasi anak itu hanya sebatas sanggar ya gitu pada saat itu. Jadi kalau sukanya gambar ya ikutnya sanggar gitu, kalau sukanya cooking ikutnya kelas masak gitu, kalau sukanya art and craft ikutnya yang lain gitu. Tapi nggak ada satu wadah yang menggabungkan semua gitu. Dan yang ada banyak menjamur pada saat itu tuh indoor playground ya gitu, yang memang sebetulnya itu mengasah motorik kasar, bukan mengasah motorik halus. Nah, jadi mimpi besar Ganara tuh first and foremost itu for our children gitu. Jadi kita memenuhi kebutuhan anak-anak kita untuk berkreasi, dan kebetulan anak saya yang nomor 2 mengalami speech delay, Nala gitu. Jadi pada saat kita membuat Ganara, dia umur 3,5 tahun tuh dia belum lancar bicara. Akhirnya kita menciptakan satu kelas namanya Early Art Sensory yang memang ditujukan untuk membantu dia bersosialisasi dan berkreasi lewat seni, dan juga belajar bicara gitu dengan lewat storytelling dan art and craft. Nah, jadi memang tujuannya sebetulnya untuk anak-anak, tapi akhirnya berkembang untuk menjadi ya harapan kami sih untuk seluruh anak Indonesia. Ya sebetulnya misi kita yang sudah terwujud sekarang ya sudah mulai terlihat hasilnya ya, adalah art for everyone gitu. Jadi kita perhatikan sekarang hampir semua orang ingin mencoba seni gitu. Yang tadinya mungkin masih terbatas gitu, kayak oh kalau mau ikut seni itu kursus, terus habis itu untuk bisa jadi lebih honing skills gitu. Kalau sekarang kita mempunyai wadah di mana memang orang-orang bisa datang beraktivitas any time of the day dan memang coba-coba aja gitu. Nah itu tuh kan sebetulnya memberikan koridor ya gitu. Nah kalau yang kita merasa belum tercapai ya memang itu sih kita inginnya sebenarnya menjangkau ke seluruh Indonesia. Kalau sekarang Ganara masih baru ada di Jakarta dan Makassar.
Nah, kita memang ingin melebarkan sayap sampai ke kota-kota yang lain gitu karena dan pulau-pulau yang lain juga gitu karena kita melihat sebenarnya dengan Ganara sendiri kan punya gerakan sosial Mari Berbagi Seni. Ini yang sudah jalan ke berbagai kota di Indonesia, totalnya 25 kota. Tapi dia kan one off event ya gitu. Nah, tapi setiap event kita melihat sebetulnya banyak sekali yang tertarik melakukan kegiatan seni dan memang sangat berbakat gitu. Jadi kita melihat ini sebetulnya potensinya sangat besar sih. Sebenarnya seni memang mempengaruhi saya dari kecil ya gitu. Maksudnya karena I'm surrounded with art gitu ya. Tapi mengubah hidup saya adalah sebetulnya saya profesinya tuh berubah-ubah gitu. Jadi setelah saya menjadi seniman full, saya beberapa tahun sempat pameran tunggal di luar negeri, pameran grup dan lain sebagainya. Lalu saya menikah, punya anak. Kebetulan memang saya komit untuk mengurus full anak saya sendiri gitu. Jadi memang nggak ada maksudnya tidak menambah bantuan lah gitu ya. Dan ternyata menjadi seniman dan menjadi ibu itu di saat yang bersamaan sulit sekali ya. Jadi saya bisa melukis semalaman gitu ya pada saat anak saya tidur, waktu bangun, terus saya ketiduran, bangun, tiba-tiba lukisan saya udah ada cap-cap tangannya dia, kapan terjadinya. Jadi dan memang akhirnya saya lebih fokus untuk membesarkan anak saya gitu. Nah pada saat dia umur 1,5 tahun, saya mendaftarkan dia ke preschool. Kebetulan international school ini sedang mencari guru lukis untuk ekskul. Jadi menawarkan, karena ditanya saya pekerjaannya apa, di KTP saya tulisannya seniman. Jadi ini seniman pekerjaannya seniman apa gitu. Saya cerita saya pelukis, kayak ditawarkan gitu. Nah jadinya align tuh karena saya nganterin anak saya sekolah, terus saya ngajar gitu. Tapi setelah berjalan beberapa bulan saya menyadari saya menemukan kayak kecintaan saya yang lain, yaitu mengajar gitu. Nah jadi kan itu jadi match banget ya gitu, ilmu saya yang saya pelajari di kampus akhirnya bisa saya aplikasikan untuk membuat kurikulum. Nah dan saya melihat sebetulnya perkembangannya ini sangat signifikan kalau misalkan diajarkan dari usia umur 2 tahun gitu. Jadi anak-anak kecil ini kan mereka masih sangat menyerap ya gitu. Nah akhirnya 2013 kami memutuskan untuk membuat wadah yang memang khusus untuk pendidikan seni rupa, itu Ganara. Nah perubahan seni itu merubah hidup saya adalah ketika saya mulai betul-betul fokus membesarkan Ganara gitu. Saya bercandanya sama suami saya tuh, Ganara tuh anak kita yang keempat gitu, tapi paling rewel, rewel banget ya. Nah tapi saya melihat ternyata banyak sekali perubahan yang terjadi di banyak kehidupan orang-orang karena seni gitu. Jadi saya merasa itu kan kadang-kadang kita punya itu ya, purpose in life gitu. Ya purpose in life saya adalah ini gitu, maksudnya menjadikan seni ini accessible untuk semua. Dan akhirnya melihat dampaknya berlipat ganda gitu ya, dengan banyak sekali orang yang akhirnya jadi lebih empatik ya, karena dia sering berkegiatan seni, sering ngobrol sama teman-temannya dalam konteks berkarya bersama gitu.